Salam teman, semangat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Adik-adik, Cuanto senang kita dapat jumpa lagi walaupun tidak secara langsung. Tapi Cuanto senang karena lewat program Renungan Harian Sekolah Minggu GKTB, Cuanto boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengajarkan adik-adik tentang pelajaran-pelajaran di dalam Alkitab. Nah, adik-adik, pada hari ini Cuanto akan membagikan kebenaran firman Tuhan kepada adik-adik, lanjutan dari pelajaran-pelajaran yang sudah Cuanto ajarkan pada minggu-minggu sebelumnya. Nah, kalau adik-adik ingat dalam pelajaran terakhir yang Cuanto ajarkan bahwa ada pengganggu, yaitu si iblis. Jadi ketika Tuhan menempatkan manusia di dalam Taman Eden, segala sesuatu sudah Tuhan siapkan. Semua kebutuhan manusia sudah ada di dalam Taman Eden. Jadi manusia itu tinggal menikmati semua yang baik yang sudah Tuhan siapkan. Tapi iblis tidak senang. Iblis berupaya untuk mengganggu manusia. Dia berupaya untuk memutarbalikkan firman Tuhan sehingga manusia itu terperdaya dan akhirnya manusia melanggar perintah Tuhan. Manusia memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Manusia tidak taat lagi sama Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar apa akibat dari ketidaktaatan manusia. Apa akibat dari pelanggaran manusia yang tidak menaati perintah Tuhan? Mari kita belajar Alkitab. Kejadian pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Adik-adik dapat melihat di slide, Cuanto akan bacakan bagi kita. Jadi ketika manusia itu memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, Alkitab menuliskan di dalam ayat 7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Ayat yang terakhir, ayat 12. Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Nah adik-adik, setelah manusia memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, setelah manusia tidak taat lagi sama Tuhan, maka akibatnya adik-adik, relasi manusia dengan Tuhan menjadi rusak. Nah, apa itu relasi? Relasi itu sama dengan hubungan manusia. Jadi, ketika manusia tidak taat lagi sama Tuhan, manusia melanggar perintah Tuhan, hubungan manusia dengan Tuhan menjadi rusak. Makanya dalam teks firman Tuhan pada pagi hari ini dituliskan bahwa Adam berkata, "Ketika aku tahu bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut." Nah adik-adik, sebelum manusia itu melanggar perintah Tuhan, manusia tidak menjadi takut sama Tuhan. Justru manusia itu senang karena bisa bersama-sama dengan Tuhan, bisa menikmati Tuhan di dalam Taman Eden. Tetapi ketika manusia melanggar perintah Tuhan, hubungan manusia menjadi rusak. Manusia menjadi takut sama Tuhan. Dan bukan hanya itu loh adik-adik, hubungan manusia dengan sesamanya juga menjadi rusak. Makanya Adam menyalahkan Hawa, manusia itu saling menyalahkan. Adam bilang sama Tuhan begini, "Perempuan yang engkau taruh di sisiku ini, dialah yang memberikan buah dari pohon itu kepadaku, maka aku memakannya." Nah adik-adik, manusia menjadi saling menyalahkan. Hubungan manusia menjadi rusak juga. Bukan hanya dengan Tuhan, tetapi dengan sesamanya.
Nah, itu sebabnya adik-adik, kita harus belajar dan kita harus ingat bahwa kalau kita melanggar perintah Tuhan, itu akan merusak hubungan kita dengan Tuhan, bahkan merusak hubungan kita dengan sesama. Jadi kita harus menjadi anak-anak yang taat kepada perintah Tuhan, bahkan taat juga kepada orang tua, taat kepada para lause yang memberikan nasihat-nasihat yang baik, aturan-aturan yang baik. Kita tidak boleh melanggar, karena kalau kita melanggar perintah Tuhan, maka hubungan kita dengan Tuhan akan menjadi rusak. Bahkan hubungan kita dengan sesama kita juga akan menjadi rusak. Nah, oleh sebab itu, Cuanto berharap pagi hari ini adik-adik, Cuanto Bram, kita sama-sama buat janji di hadapan Tuhan. Kita mau menjadi anak-anak yang taat sama Tuhan, menaati perintah-perintah Tuhan, menaati orang tua, menghormati orang lain yang ada bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan masih mengizinkan kami untuk belajar firman Tuhan walaupun kami masih kecil. Dan doa kami bahwa Tuhan tolong supaya kami menjadi anak-anak yang menghormati Tuhan, taat akan perintah Tuhan, menghormati orang tua dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Haleluya. Amin, amin. Demikian firman Tuhan pada hari ini untuk kita adik-adik. Selamat beraktivitas. Ingat pesan Cuanto, harus taat sama Tuhan, menghormati orang tua, mengasihi sesama, dan harus jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.